Baik, silakan bapak-bapak boleh maju ke saf yang paling depan agar nanti memberikan space ataupun tempat bagi jamaah lain yang akan sholat maghrib. Dan bagi yang baru akan sholat maghrib, maka silakan boleh agak ke sebelah kiri. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan insyaallah beberapa saat lagi kajian ilmu yang membahas tentang hukum waris. Tentunya banyak sekali ataupun sudah pasti ya kita sebagai manusia akan mengalami atau menemui persoalan-persoalan terkait waris. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu para pengunjung Muslim Life Fair Bogor untuk dapat memenuhi area main stage dan menempati slot-slot yang terdekat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu pengunjung Muslim Life Fair Bogor di Vivo Mall Sentul, alhamdulillah ini di hari terakhir dan sesi kajian ilmu yang terakhir juga di area main stage. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang masih dapat menikmati dan juga menimba ilmu pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas ataupun mendengarkan kajian dari guru kita Ustaz Dede Syekhullah LC Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan hukum waris dan penerapannya. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga pada penyelenggara Muslim Life Fair Bogor dan kepada para official partner. Ada CIMB Niaga Syariah sebagai official banking partner, kemudian Interika sebagai official printing and production partner, The Big Lamb Hotel Sentul sebagai official hotel partner, kemudian ada Wafdullah sebagai official travel partner, dan Kompas.com sebagai media partner, serta Dea Textile sebagai supporting partner. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Sekali lagi persilakan boleh bapak-bapak untuk maju ke saf depan karena ini sangat penting terkait hukum waris. Ustaz, alhamdulillah, apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, sehat ya Ustaz. Kita akan berikan kesempatan bagi Ustaz Dede Syekhullah LC Hafizullah Ta'ala untuk memaparkan materi terkait hukum waris dan penerapannya. Begitu, tafadhol Ustaz, kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, Bapak Ibu, para pengunjung Muslim Life Fair Bogor, alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memwafaqkan nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, yang mana Allah juga masih senantiasa memberikan nikmat dan kebaikan yang begitu banyak pada diri kita. Salawat dari salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pengunjung Muslim Life Fair, dalam kesempatan maghrib sampai isya ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu di sela-sela kegiatan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama itu bisa menuntut ilmu, yang kedua bisa sambil liburan. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita di kesempatan maghrib ini yaitu berkaitan tentang hukum waris. Nah, hukum waris dan penerapannya. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidaklah meninggalkan kita, tidaklah beliau wafat melainkan telah sempurna syariat Islam.
Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridho bagi kamu Islam sebagai agama. Maka di antara kesempurnaan Islam, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah Allah telah membuat syariat, menetapkan syariat, aturan yang mengatur seluruh daripada sendi sisi kehidupan hambanya. Ya, baik perkara tersebut kecil sampai perkara yang besar. Baik seseorang itu baru bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Bahkan dari seseorang itu lahir di dunia sampai akhirnya dia menutup mata meninggal dunia, itu semua sudah Allah atur di dalam syariat Islam, sehingga tidak ada yang kurang di dalam Islam. Maka juga jemaah sekalian, di antara syariat yang sudah Allah tetapkan dalam agama kita adalah tentang syariat pembagian waris. Naam, ya. Baik, syariat tentang pembagian waris. Baik, jemaah sekalian, adanya syariat waris ini menunjukkan juga tadi ya kesempurnaan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana pembagian waris yang baik, sehingga menjadi panduan ya bagi hambanya untuk menentukan bagaimana pembagian waris. Kemudian selanjutnya juga silakan, yang menunjukkan akan pentingnya pembagian waris di dalam Islam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang langsung ya menjelaskan tentang perkara waris. Allah langsung mengambil alih penjelasan waris dengan menurunkan ayat waris, dan Allah tidak mewakilkan penjelasan waris melalui nabinya kecuali yang sedikit. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya tentang pembagian waris. Berbeda jemaah sekalian dengan syariat-syariat yang lain. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, menetapkan tentang ya kewajiban salat, kewajiban haji, ya, kewajiban zakat. Itu ditetapkan di dalam Al-Quran, tetapi Allah tidak menyebutkan, menjelaskan secara terperinci bagaimana sifat salat, ya, bagaimana tentang tata cara haji. Ya, berbeda dengan masalah waris jemaah sekalian. Dalam masalah waris Allah menjelaskan khususnya dalam surat An-Nisa. Silakan. Ya, slide selanjutnya. Allah menjelaskan tentang perkara waris ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat 176. Di situ Allah SWT menjelaskan dengan rinci siapa yang berhak mendapatkan waris, kemudian berapa bagian mereka, dan apa saja syarat yang harus terpenuhi sehingga bisa mendapatkan waris. Ini jemaah sekalian menentukan urgennya tentang pembagian waris, sehingga Allah langsung ya mengambil alih penjelasan hal tersebut dan tidak melalui nabinya. Baik. Kemudian selanjutnya juga jemaah sekalian yang menunjukkan bagaimana Allah yang menganggap perkara waris ini adalah hal yang penting adalah karena di slide selanjutnya silakan, Allah menjelaskan bahwasanya perkara waris ini adalah banyak terjadi kezaliman. Bapak Ibu jemaah sekalian, banyak terjadi kezaliman dalam pembagian waris, khususnya kepada siapa? Khususnya kepada anak-anak dan perempuan. Ya, kepada anak-anak dan perempuan ini mereka yang paling banyak mendapatkan ketidakadilan dalam pembagian waris. Dan ini terjadi dahulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya, bahwasanya mereka membagi waris itu hanya kepada laki-laki dewasa, karena mereka dahulu biasa berperang,
Ya, maka yang berhak untuk mendapatkan waris menurut mereka adalah laki-laki dewasa saja, dan tidak diberikan kepada wanita, tidak diberikan kepada anak-anak. Jadi zaman dulu jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, dahulu wanita itu mungkin dianggap setengah manusia, gitu. Diskriminasinya begitu kuat, gitu kan. Jadi perempuan atau wanita itu hanya mendapatkan di bagian tertentu saja. Sedangkan di perkara-perkara lain banyak perempuan tidak mendapatkan waris atau mendapatkan daripada keadilannya. Sehingga datang Islam mengangkat derajat wanita, memberikan keadilan kepada mereka. Di antaranya adalah dengan memberikan kepada mereka hak bagian waris. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bahwasanya bagi laki-laki berhak mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga dengan wanita. Mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah Allah tentukan. Baik jemaah sekalian, jadi di sini Islam memberikan bagaimana menghargai wanita, memberikan kepada mereka keadilan di antaranya dalam permasalahan waris. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan kanal musyrikun yaj'aluna al-mal lirrijal kibar. Dahulu orang-orang musyrik mereka menjadikan harta waris itu hanya untuk laki-laki dewasa saja. Wala yuwarithuna an-nisa walal atfal syai'an, dan mereka tidak memberikan waris kepada para wanita dan anak-anak. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat tadi yang saya sebutkan, yang saya bacakan. Ayat daripada surat An-Nisa ayat yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa di selanjutnya tadi Bapak. Jadi bagaimana pentingnya tentang pembagian waris adalah karena banyaknya terjadi kezaliman dalam pembagian waris, khususnya kepada siapa? Kepada mereka para wanita dan anak-anak. Nah, dalam Islam semuanya berhak, yang tadi disebutkan, anak-anak pun berhak mendapatkan warisnya. Meskipun belum dewasa, belum balik, dia tetap berhak mendapatkan waris. Begitu juga dengan wanita. Kemudian juga mungkin bisa yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, kenapa pentingnya diatur masalah waris di dalam Islam? Karena adanya kecondongan yang kuat, kecintaan yang kuat manusia terhadap harta. Jadi manusia, Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana begitu kuat kecintaannya terhadap harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu begitu mencintai terhadap harta dengan kecintaan yang besar. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, sesungguhnya dia cintanya kepada al-mal, harta begitu kuat, begitu besar. Dalam hadis Nabi juga Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Bahwasanya setiap umat itu ada ujiannya tersendiri. Wa fitnatu ummati al-mal, sedangkan fitnahnya, ujiannya umatku itu adalah harta. Jadi ini menunjukkan bagaimana kuatnya kecintaan manusia kepada harta, tamaknya mereka terhadap harta. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, seandainya manusia sudah memiliki satu lembah emas, itu belum bisa memberikan kepuasan kepada mereka sampai mereka bisa mendapatkan lembah emas yang kedua. Bagaimana begitu kuatnya kecintaan manusia terhadap harta. Nah, karena kecintaan yang besar ini kepada harta, kalau waris tidak diatur, sehingga akan terjadi hal yang kita lihat sekarang. Banyak terjadi perselisihan, bahkan sampai kepada putusnya silaturahmi, kekeluargaan, bahkan yang lebih parah lagi sampai
Terjadinya pertumpahan darah hanya pada masalah perebutan waris jemaah sekalian. Ya, padahal Allah sudah yang menetapkan mengatur bagaimana pembagian waris. Hal itu tidak lain karena ya tidak merujuk kepada bagaimana syariat Islam ya syariat yang sudah Allah tetapkan dalam pembagian waris. Kemudian juga jemaah sekalian ya, yang menunjukkan bagaimana besarnya ya perhatian Islam terhadap pembagian waris adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur ya pembagian waris ini secara adil dan bijaksana ya. Jamaah sekalian, Allah sudah mengatur bagaimana pembagian waris ini secara adil jamaah sekalian. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Wa ma yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan mungkin berbuat zalim kepada seorang pun. Dalam hadis ya disebutkan ya hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan juga kezaliman itu yang sesuatu yang diharamkan atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya, jadi apa yang sudah Allah tetapkan di dalam syariat waris itu berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti tidak akan itu adalah sebuah kezaliman yang Allah lakukan. Karena tadi jemaah, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ya, dalam ayat waris dan surat An-Nisa ayat 11, 12 dan terakhir ayat 176 itu diakhiri dengan kata alim, hakim ya. Jemaah sekalian, dalam ayat yang ke-11 Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha alim mengetahui dan hakim maha bijaksana. Bisa Bapak Ibu ya kalau bawa mushaf dibuka di mana Allah di akhir dari ayat waris Allah menutup dengan kata hakim. Ya innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-12 Allah mengatakan wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Bahwasanya pembagian tersebut adalah ketetapan dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha ya lembut. Kemudian di ayat yang terakhir ayat 176 Allah di akhir ayat mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan hal tersebut agar kamu tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatunya. Maka kalau kita perhatikan tersebut ya terdapat hikmah bagaimana Allah menutup daripada setiap akhir ya dari ayat waris tadi tentang Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Baik. Dari yang kita sebutkan tadi jemaah sekalian, bisa dirubah ini bagian slide-nya. Ya, next saja. Nah, baik yang ini. Ya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, dari apa yang kita tadi sebutkan, kita akan mengambil pada kesimpulan bahwasanya apa? Ya, bagian waris secara syariat Islam adalah wajib karena bagian daripada hudud atau batasan syariat Allah yang tidak boleh dilanggar. Baik, ayat yang ke-11 Allah berbicara tentang pembagian waris, begitu juga ayat yang ke-12. Kemudian di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Allah mengatakan tilka hududullah. Ya, setelah menyebutkan hal tersebut Allah mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah, menunjukkan ya bahwasanya pembagian waris yang sudah Allah atur itu bagian dari batasan-batasan Allah. Kemudian Allah mengatakan siapa yang taat kepada yang Allah perintahkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang besar. Tetapi sebaliknya,
Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka, yang tidak mau menjalankan apa yang Allah telah syariatkan, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hudud ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, walahu adabun muhin, dan bagi dia adalah adab yang menyedihkan. Baik, kalau kita perhatikan bagaimana para ulama berbicara tentang ayat tersebut, misalnya Syekh As-Sa'di beliau mengatakan tilka tafasil allati dzakaraha fil mawarid hududullah, bahwasanya tilka itu kata tilka itu isyarat kepada perincian tentang waris adalah bagian daripada hududullah, batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, allati yajibu al-wuqufu ma'aha, yang wajib untuk berhenti, yakni harus mentaati hal tersebut. Kemudian juga misalnya Ibnu Katsir mengatakan hadhil faraid wal maqadir allati ja'alaha Allah lil waratha bihasabi qurbihim minal mayit. Kemudian beliau mengatakan hiya hududullah fala ta'tabuha wala tatajawazuha, bahwasanya faraid, ketentuan waris tadi adalah bagian daripada hududullah, batasan ketentuan Allah, fala ta'taduha, jangan dilanggar. Jamaah sekalian, menunjukkan bagaimana wajibnya kita menjalankan pembagian waris dengan ketentuan syariat Islam. Ini bagian daripada kabar gembira dan ancamannya, jamaah sekalian. Jika seseorang menjalankan pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan, bagian daripada wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Tapi sebaliknya, yang tidak mau mengikuti pembagian waris sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ancamannya apa? Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia kekal di dalam. Jadi jamaah sekalian, tidak ada lagi kita pilih-pilih, tidak ada lagi kita kompromi atau memilih kepada peraturan lain, kecuali kita harus kembali kepada yang sudah Allah tetapkan sebagai kita muslim yang baik. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, di slide selanjutnya kita akan melihat berbicara menjelaskan tentang siapa sih yang berhak untuk mendapatkan waris. Mungkin banyak pertanyaan dari jamaah sekalian, siapa kiranya yang berhak untuk mendapatkan waris. Kalau kita bahas, mungkin waktunya dalam kesempatan ini tidak cukup. Kalau kita sebutkan secara umum, bahwasanya ahli waris itu ada 25 orang. 15 orang dari laki-laki, kemudian 10 orang dari perempuan. Jadi semuanya totalnya 25 orang. Ketika 25 orang ini semuanya ada, masih hidup semua, maka yang bisa mendapatkan waris hanya ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu orang tua, kemudian pasangan kita yang sah, kemudian anak kita. Orang tua itu meliputi ayah dan ibu. Kemudian pasangan kita yang sah, suami atau istri. Kemudian anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah ahli waris utama yang pasti akan mendapatkan waris. Artinya apa? Mereka ini tidak mungkin terhalang dari mendapatkan waris kecuali ada sebab-sebab syar'i yang menghalanginya. Apa yang menghalangi seseorang dari mendapatkan waris? Ada 3 sebab. Disebutkan wa yamna'u syakhsa minal mirati wahidatun min ilalin talati. Bahwasanya seseorang terhalang dari mendapatkan waris karena sebab 3 hal. Rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Karena dia sebagai budak, dan ini sekarang sudah tidak ada. Yang kedua, wa qatlun, karena sebab membunuh. Ahli waris ini karena sebab dia membunuh, maka dia terhalang dari mendapatkan waris. Nabi mengatakan la yarithul qatilu syai'an, bahwasanya orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan waris sedikit pun. Yang ketiga sebabnya ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jadi perbedaan agama ini
menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan waris. Kita perhatikan jemaah sekalian ya, banyak antara orang tua ya dan anak itu berbeda agamanya, padahal itu menjadikan mereka terhalang dari bisa saling mendapatkan waris. Baik, kalau mereka semuanya tidak melakukan 3 hal ini, maka kembali bahwasanya ya lingkaran ring yang paling utama mendapatkan waris adalah mereka ini, yaitu orang tua, kemudian pasangan kita, kemudian anak-anak. Ini adalah hal yang pasti mendapatkan waris. Kenapa kita perlu memahaminya? Karena ya pernah saya ditanya, orang tua dapat waris nggak Ustaz? Gitu. Ini menunjukkan bagaimana informasi atau pemahaman tentang waris begitu ya belum sampai kepada masyarakat. Sampai orang tua pun ditanya apakah orang tua dapat waris atau tidak. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, silakan. Orang tua ya ayah dan ibu kita. Di mana kita bisa mendapatkan perinciannya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau di handphonenya ada aplikasi Al-Qur'an terjemah bisa dilihat. Ya. Yang ayah dulu, bagian waris ayah. Bagian waris ayah kita dapati rinciannya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yang pertama, ayah itu bisa mendapatkan bagian warisnya sebesar 1/6. Dengan syaratnya apa? Ketika mayit yang meninggal ini memiliki anak laki-laki. Ya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ya, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya ya masing-masing mendapatkan 1/6 kalau yang meninggal ini punya anak. Ya, jadi tapi khususnya anak laki-laki jemaah sekalian. Jadi kalau seseorang meninggal dan dia punya anak laki-laki ya atau anak perempuan, maka bapak kita dapatnya 1/6 dari harta si mayit yang meninggal ini. Ya Pak ya, jadi jangan bingung-bingung lagi atau jangan diputar-putar lagi. Bapak orang tua kita, ayah ini bagian warisnya adalah 1/6. Khususnya kalau si mayit yang meninggal punya anak laki-laki. Baik, kalau si mayit tidak punya anak laki-laki tapi punyanya anak perempuan, maka sama bapak bagiannya adalah 1/6. Ya, berdasarkan ya dari ayat yang tadi, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bahwasanya kedua orang tuanya mendapatkan bagian 1/6 kalau si mayit yang meninggalkan anak. Tapi kalau anak perempuan itu sifatnya tidak mengambil asobah, mengambil sisa harta. Beda dengan anak laki-laki, ya Pak. Kalau anak perempuan itu ya tidak mengambil keseluruhan harta, sehingga akan ada sisa. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah bapaknya, kemudian anak perempuan. Maka di sini anak perempuan nanti kita akan sampai anak perempuan dapatnya 1/2, kemudian bapaknya dapat 1/6. Ya 1/6 dan 1/2, 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 2 3, masih sisa 2/6 lagi. Ini siapa yang mengambil? Ini diberikan kepada bapak jemaah sekalian. Hal ini berdasarkan daripada ya, keumuman hadis al-hiqul faraid bi ahliha. Berikanlah waris kepada ahlinya, yakni yang berhak mendapatkannya. Fama baqiya fa huwa kalau ada sisa maka diberikan kepada laki-laki yang paling dekat kepada mayit, yakni bapaknya. Baik. Jadi keadaan yang pertama, kalau dia punya anak laki-laki dapat 1/6, kalau dia punya anaknya hanya perempuan dapat 1/6 plus sisa, jika ada sisa. Kemudian kalau si mayit yang meninggal sama sekali tidak punya anak, maka bapak ngambil asobah, ngambil sisa hartanya. Sebagai contoh, misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya ibu dan bapaknya dan saudara-saudaranya, maka saudaranya ini terhalang dari mendapatkan waris. Ya, maka ibunya dapat, kalau kita sederhana saja ibu dan bapak, maka ibunya dapat 1/3,
sisanya 2/3 diambil oleh bapaknya. Nah, ini kalau tidak punya anak. Nah, ini bagian daripada bapak. Kalau ibu bagaimana? Kita lanjut yang ibu. Bagian waris ibu. Baik, ibu itu bagiannya 1/3 atau sama 1/6. Yang 1/3 kita fokus kepada kata tidaknya. Yang pertama, jika si mayit tidak memiliki anak, maka ibu bagiannya adalah 1/3. Dalilnya tadi ya, sama di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah mengatakan fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Kalau yang meninggal tidak punya anak, ya maka orang tuanya mendapatkan waris, di mana ibunya dapat 1/3. Jadi kalau yang meninggal tidak punya anak, maka ibunya dapat berapa, Pak? 1/3, Pak. Atau syarat yang kedua tadi, si mayit tidak punya saudara lebih dari 1. Ya, kalau punya saudara lebih dari 1, maka ibu dapatnya kembali, yaitu 1/6. Dalilnya dilanjutkan dari ayat tersebut, ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayitnya meninggal punya saudara lebih dari 1, jamak ya. Fali ummihi sudus, maka ibunya dapatnya 1/6. Ya, jadi Bapak, ini bagian daripada waris ibu, antara 1/3 atau 1/6. Jadi harus kita berikan bagian daripada ibu, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita lanjut ya, sebelum berakhir bagian waris suami nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dapat waris itu bukan hanya istri, tapi suami juga dapat waris ya. Jadi ketika istri punya harta, istri meninggalkan harta, maka di antara ahli warisnya adalah suami ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hendaknya yang terbaik adalah dipisah harta suami dan istri. Karena ketika nanti meninggal, masing-masing dari suami atau istri itu memiliki hak waris. Kalau digabung, tidak diketahui nanti bagian waris masing-masing. Jadi kalau mau beli rumah misalnya, kalau mau bergabung, disebutkan misalnya ini suami saya 60%, istri 40%. Sehingga nanti ketika misalnya suami yang meninggal, yang dibagikan warisnya adalah 60%, karena itu yang punya suami. Ini yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terbaik adalah harta itu dipisahkan kepada masing-masing. Ketika istri mungkin bekerja, maka itu bagian menjadi ya miliknya istri, dan dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Berbeda kalau suami dia bekerja kemudian menghasilkan harta, maka ada dari bagian harta tersebut kewajiban untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Baik, suami berapa suami dapat warisnya? Yang pertama setengah. Dalilnya mana? Ayat yang ke-12 Bapak bisa dilihat. Allah SWT mengatakan di ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian suami itu mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh istri kalau istri tidak punya anak. Ya, jadi kalau istri yang meninggal tidak punya anak, maka suaminya dapat berapa, Pak? Dapat 1/2, setengah daripada harta si istri. Setengahnya nanti diberikan kepada ahli waris yang lain. Baik, kalau punya anak bagaimana? Kalau punya anak maka suami dapatnya 1/4. Ya, lanjutan dari ayat tersebut Allah mengatakan fa in kana lahunna walad, kalau mereka istri itu yang meninggal punya anak, falakumur rubu' mimma tarakna, maka kamu suami mendapatkan 1/4 ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak punya anak dapatnya setengah, kalau punya anak dapatnya 1/4. Kemudian jemaah sekalian yang perlu diperhatikan di sini, anaknya tidak harus anak dari suami tersebut. Artinya maksudnya kalau seorang laki-laki menikahi seorang janda yang sudah punya anak, maka di sini artinya dia sudah punya anak. Ketika ini janda meninggal, maka bagian suami adalah 1/4 saja. Jadi tidak disyaratkan harus itu anaknya dia. Ya, dipahami jemaah sekalian.
Nah, jadi seorang suami dapatnya antara setengah atau seperempat, tinggal melihat apakah si istrinya ini punya anak atau punya anak atau tidak. Baik, istri, berapa bagian warisnya istri? Selanjutnya, ya, slide selanjutnya, istri itu bagian warisnya antara seperempat atau seperdelapan. Silakan untuk ini, ya. Istri dapatnya antara seperempat atau seperdelapan. Mana dalilnya? Masih sama ayat yang ke-12 tadi. Di lanjutan ayat tersebut Allah menjelaskan tentang bagian waris istri. Ya, Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma tarakna walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka yakni istri mendapatkan bagian waris seperempat dari harta yang kamu tinggalkan kalau kamu nggak punya anak. Kalau seorang suami dia meninggal dan tidak punya anak, maka bagian waris yang diterima istri adalah seperempat. Kalau punya anak, lanjutannya Allah mengatakan falahunna thumun, maka bagi para istri, ya bagi istri mendapatkan seperdelapan. Jadi tinggal kita pahami punya anak atau tidak. Ini juga sama. Anaknya tidak harus dari istri yang pada saat itu. Bisa jadi seorang perempuan menikahi seorang duda yang sudah punya anak. Maka ketika meninggal ini dudanya, istrinya bagian warisnya adalah seperdelapan karena dia sudah punya anak. Kita perhatikan Bapak jamaah Ibu sekalian, antara bagian waris istri dengan ibu. Ibu itu paling sedikit bagian warisnya adalah 1/6. Sedangkan kalau istri bagian warisnya adalah paling sedikit 1/8. Paling banyak ibu dapatnya 1/3. Kalau istri paling banyak dapatnya 1/4. Banyakkan 1/3 atau 1/4 apa? Banyakkan 1/3. Artinya apa? Seorang istri itu nggak bisa dapat lebih banyak bagian dari ibu. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Praktek yang salah ini di masyarakat apa? Kalau ada orang meninggal, suami meninggal, harta dipegang semua sama istri. Ini praktek yang salah. Ya, bagian istri itu punya hanya 1/4 atau 1/8 saja. Selebihnya diberikan kepada ahli waris yang lain, termasuk kalau dia punya ibu, termasuk dia punya bapak, ya, termasuk kalau dia punya anak. Jadi seorang istri tidak boleh menahan atau menguasai harta si suami. Karena yang Allah izinkan dia untuk mendapatkan bagian waris hanya 1/8 atau 1/4 ya, ibu ya. Baik, jadi semoga ini tidak terjadi lagi karena apa? Tadi ya banyaknya praktek yang terjadi seorang istri yang menguasai daripada seluruh harta suami ketika suaminya meninggal. Padahal di situ ada hak ahli waris yang lain termasuk daripada itu adalah ibunya, ya bapaknya, tidak boleh ditahan. Kemudian ya kita akhiri ya yaitu untuk ahli waris bagian waris anak. Silakan selanjutnya. Ya slide selanjutnya. Anak laki-laki itu bagian warisnya ya hanya satu keadaannya. Dia dapat asobah. Laki-laki itu anak laki-laki sifatnya adalah asobah. Asobah itu apa? Dia menunggu. Ya. Kalau ada sisa maka dia mendapatkan sisa tersebut. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, dia dapat semuanya. Sebagai contoh misalnya seorang meninggal dengan ahli warisnya, kalau yang meninggal suami berarti ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Istri dapatnya berapa kalau ada anak tadi Pak? 1/8. Berarti 7/8-nya adalah milik anak laki-laki. Kalau seseorang meninggal dengan ahli warisnya tadi ada anak laki-laki, kemudian ada suami. Ya, kalau sekarang kita ganti yang meninggal istri, berarti bagian suami kalau istri udah punya anak berapa? 1/4. Sisanya berapa berarti? 3/4 ini diberikan kepada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu sifatnya adalah dia asobah, mengambil sisa atau mengambil seluruh harta. Misalnya seorang meninggal udah nggak ada lagi ahli warisnya, cuma tinggal punya anak laki-laki, maka anak laki-laki mengambil seluruh, ya mendapatkan seluruh daripada harta waris. Ini kalau dia cuma punya anak laki-laki. Tapi kalau dia punya anak perempuan,
maka dibagi di antara mereka, anak laki-laki dan anak perempuan, dengan pembagian 2:1. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 di ayat yang di pembukaan yang pertama. Ya, Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak, ya, bahwasanya bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jadi kalau harta warisnya 3 juta, berarti anak laki-laki 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Itu maksudnya 2:1. Baik. Selanjutnya yaitu bagian ahli waris anak perempuan. Anak perempuan ini kalau dia seorang diri, hanya seorang diri anak perempuannya, maka dapatnya setengah bagian daripada harta waris. Ya, Allah sebutkan di lanjutan ayat yang ke-11 tadi, Pak. Ya, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan itu hanya 1 orang saja, maka dia mendapatkan warisnya itu setengah. Ya, sehingga kalau contoh waris misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya anak perempuan dan bapak, maka bapak dapatnya ibu dan anak perempuan dapatnya setengah, kemudian bapak dapatnya 1/6 plus sisanya tadi. Baik. Kalau anak perempuan lebih dari 1, ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka mereka dapatnya 2/3, kemudian dibagi di antara mereka dengan rata. Ya, Allah mengatakan fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak perempuan itu di atas 2, ini disebut dengan jamak, maka mereka mendapatkan 2/3, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak perempuannya ada 2, 3 dan 4 seterusnya, maka bagian yang mereka terima adalah 2/3, kemudian dibagi di antara mereka setelah itu dengan rata. Berapa 2/3-nya itu dibagi rata kepada mereka. Baik. Nah, itu kalau anaknya hanya ada perempuan. Kalau ada anaknya laki-laki juga, maka tadi ya, karena keberadaan anak laki-laki ini menjadikan anak perempuan ikut menjadi asobah. Disebut asobah bil ghair. Ya, jadi anak perempuan karena ada keberadaan anak laki-laki, mereka menjadi dapat asobah. Kemudian dibagi di antara mereka anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2:1. Baik. Nah, itu seperti itu jemaah sekalian tentang pembagian, ya, tentang bagian waris dari lingkaran utama ahli waris. Nah, silakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan. Baik, syukur Ustaz. Silakan mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya terkait hukum waris. Kalau belum ada boleh dari ibu-ibu. Oke, dari bapak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zul Arsyad. Nama Ustaz. Paman saya dulu sebelum meninggal pernah mengurus harta abangnya, tidak mempunyai anak, dan hartanya itu dikuasai oleh dia. Apa itu boleh, Ustaz? Jadi biar memudahkan, langsung sebut nama aja atau A gitu, Pak. Si fulan meninggal, kemudian dia tidak punya anak, tapi punyanya siapa gitu, Pak? Ya. Si fulan meninggal, dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapak, tapi mempunyai saudara kandung, saudara seayah, sebapak saja. ya. Artinya lain ibu. Kemudian jadi ada saudara sebapaknya, ada saudara sebapak, kemudian saudara seibu. Saudara sebapaknya dia cuma 1 orang aja. Dia yang ngambil gitu, dia yang ngurus. Istri juga nggak punya. Istri nggak ada. Paman nggak ada, bapak ibu semua sudah nggak ada. Nggak ada. Hanya dia, berarti ya betul dia mendapatkan sebagian daripada harta warisnya. Itu disebut dengan ahli ab, ya, saudara sebapak. Saudara sebapak termasuk daripada ya asobah yang mendapatkan seperti anak laki-laki tadi. Kalau nggak dia mengambil sisa atau dia mengambil seluruh harta kalau tidak ada ahli waris yang lain. Ya, Pak. Jadi kalau cuma 1 tadi, ya udah berarti dia semua gitu. Dengan catatan sama sekali nggak ada gitu, Pak, ya. Iya.
Baik, terima kasih Bapak. Silakan dari ibu-ibu ada yang bertanya? Apakah ada? Tidak ada ya, baik. Silakan mungkin satu lagi dari bapak-bapak, ada yang bertanya? Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, jika seorang ayah meninggal mewariskan satu bidang tanah, katakanlah satu hektar gitu, dan ayah tersebut memiliki istri, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, itu baiknya gimana? Apa dijual dulu atau dibagi-bagi supaya adil gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi harta waris ini ada 2 sifatnya. Ada yang bisa dibagi langsung, seperti misalnya uang. Ya, si seorang meninggal dan dia memiliki sejumlah uang, itu bisa langsung dibagi. Atau yang sifatnya bisa dicairkan, emas. Itu bisa cepat misalnya. Yang kedua ada yang daripada harta waris itu yang dia tidak bisa artinya dibagi secara langsung, seperti rumah. Rumah kan nggak bisa Pak dipecah jadi seperempat, jadi setengah gitu kan Pak ya. Termasuk juga adalah tanah tadi. Nah maka ada 2 di sini yang bisa dilakukan. Dia cairkan tadi tanah tersebut. Nanti yang dibagi adalah hasil dari penjualan tanahnya. Dan ini yang lebih mudah katanya. Nanti ibu di sini kita sebut istri ya, bukan ibu. Istrinya dapat 1/8, kemudian sisanya dibagi kepada anak-anak tadi ya, dengan pembagian 2/1. Kalau tetap ingin mendapatkan tanah, maka tinggal sesuaikan dengan kesepakatan mereka. Tinggal dibagi Bapak. Misalnya 1 hektar ini 1/6-nya berapa, 1/8-nya berapa, maka itu bagian daripada ibu. 7/8-nya berarti milik daripada anak-anak. Tinggal diukur gitu Pak. Ya, jadi dikembalikan kepada kesepakatan ahli waris. Mau dia cairkan berarti harus nunggu dulu. Atau yang kedua dia bagi langsung tanah tersebut, tadi diukur ya. Misalnya ada 100 meter berarti 1/8-nya berapa, itu menjadi milik ibunya. Cuma biasanya kalau dijual tuh lama Pak. Kalau dijual tuh perlu waktu untuk supaya bisa terjual. Maka sekali lagi kembali kepada kesepakatan ahli waris, tetapi tetap hitungannya adalah yang tadi disebutkan. Ya hitungannya kembali kepada yang sudah tetapkan, hanya saja nanti teknis pembagiannya mau berupa uang atau berupa tanah tadi. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Jamaah pengunjung Muslim Makan Bogor, alhamdulillah karena waktu yang terbatas selesai sudah kajian kita bersama Ustaz Dede Syaifullah LC Nafizullah, yang mana tadi kita sudah mendengarkan pemaparan terkait hukum waris dan penerapannya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga kepada para pengunjung serta penyelenggara Muslim Makan Bogor. Juga terima kasih kepada para official partner dari Muslim Makan Bogor, yakni ada CIMB Niaga Syariah sebagai official Bogor. Dan mudah-mudahan kita semua dapat kembali bertemu di Muslim Makan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu